Hampir 2000 tahun yang lalu, para prajurit Romawi menemukan sesuatu yang tidak pernah mereka pahami. Benda itu kecil, terbuat dari perunggu, dan berbentuk aneh. 12 sisi sempurna dengan lubang-lubang misterius. Berabad-abad berlalu, ribuan arkeolog telah memeriksa benda ini, tapi tidak seorang pun tahu kegunaannya. Sampai sekarang, AI terbaru bernama Grok baru saja menganalisis artefak ini, dan temuannya mengubah segalanya. Apa yang kami temukan akan membuat Anda mempertanyakan semuanya tentang teknologi Romawi kuno. Bayangkan ini, Anda sedang menggali di tanah Eropa. Sikap Anda menjenai sesuatu yang keras. Benda kecil ini bersinar di bawah matahari. Tidak ada tulisan di atasnya. Tidak ada gambar yang menjelaskan. Tidak ada petunjuk apapun tentang apa artinya. Itulah yang terjadi berkali-kali selama 2000 tahun terakhir. Arkeolog menemukan lebih dari 100 dodecaedron Romawi yang tersebar di seluruh Eropa, Inggris, dan tempat-tempat jauh lainnya. Setiap satu sama dengan yang lain, hampir sempurna. Setiap benda memiliki 12 sisi yang sama besar. Setiap sisi adalah sebuah pentagon, dan setiap pentagon memiliki lubang kecil di tengahnya. Pertanyaannya adalah sederhana. Mengapa? Bangsa Romawi meninggalkan catatan tertulis tentang hampir semuanya. Mereka menulis tentang senjata mereka, tentang makanan mereka, tentang dewa-dewa mereka. Tapi mereka tidak pernah menulis tentang dodecaedron ini. Tidak ada satu dokumen pun yang menjelaskan apa yang digunakan untuk melakukan sesuatu. Ini sangat aneh. Benda yang diproduksi secara massal oleh Romawi kuno harus memiliki tujuan. Tapi tujuan itu hilang dalam waktu. Selama berabad-abad, dodecaedron ini menjadi obsesi akademis. Setiap dekade, teori baru muncul. Mungkin itu untuk mengikir sesuatu. Mungkin itu alat agama. Mungkin itu mainan atau dekorasi. Tapi semua teori ini tetap spekulasi murni. Tidak ada bukti nyata. Hanya tebakan yang didasarkan pada intuisi dan imajinasi. Para ahli mulai kehilangan harapan. Mereka berpikir jawaban mungkin hilang selamanya, terkubur bersama peradaban Romawi kuno itu sendiri. Tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Teknologi baru disebut kecerdasan buatan berkembang dengan cepat. Dan pada tahun 2024, sebuah AI canggih bernama Grok mulai menganalisis artefak bersejarah dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jika Anda menyukai misteri kuno yang akhirnya terpecahkan, berikan komentar tentang teori dodecaedron favorit Anda di bawah. Apa yang menurut Anda sebenarnya fungsi benda ini? Mari kita lihat apakah Anda lebih dekat ke kebenaran daripada para ahli. Mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya kami bicarakan. Dodecaedron Romawi bukan benda besar yang mengesankan. Sebagian besar berukuran antara 2 dan 4 cm. Mereka bisa masuk ke dalam telapak tangan Anda. Mereka ringin. Mereka terbuat dari perunggu, logam yang paling berharga di Romawi kuno. Itu sudah penting sekali. Jika Anda menghabiskan waktu membuat sesuatu dari perunggu, itu harus berarti sesuatu. Romawi tidak membuang sumber daya. Mereka tidak membuat mainan murahan dari logam mulia. Setiap perunggu yang mereka gunakan memiliki tujuan. Tetapi inilah masalahnya yang benar-benar membuat para ilmuwan bingung. Konstruksi dodecaedron ini luar biasa presisi. Setiap sisi memiliki ukuran yang hampir sempurna. Sudut-sudutnya pas dengan cermat. Lubang-lubang di tengah setiap pentagon memiliki diameter yang konsisten. Jika Anda mengukur satu dengan penggaris, lalu mengukur yang lain, perbedaannya hampir tidak terlihat. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini adalah pekerjaan pengrajin ahli yang tahu persis apa yang mereka lakukan. Sekarang, mari kita tambahkan misteri lain. Struktur internal benda ini juga menakjubkan. Beberapa dodecaedron memiliki rantai atau bola kecil di dalamnya yang dapat bergerak. Beberapa kosong sempurna. Beberapa memiliki ukiran kecil atau tanda-tanda yang tidak jelas. Mengapa begitu bervariasi jika mereka semua memiliki fungsi yang sama? Peneliti mulai bertanya pertanyaan yang lebih dalam. Apakah ini adalah alat praktis yang digunakan setiap hari? Atau apakah ini sesuatu yang langka dan khusus? Mungkin hanya untuk orang-orang kaya atau pejabat pemerintah? Mengapa ditemukan di begitu banyak tempat berbeda di seluruh kekaisaran Romawi? Teori mulai berkembang seperti tumbuhan liar.
Beberapa arkeolog berpikir ini adalah kalender. Mereka melihat 12 sisi dan langsung berpikir tentang 12 bulan. Mungkin setiap lubang mewakili sebulan? Mungkin Anda bisa memasukkan sesuatu ke dalam lubang untuk melacak tanggal? Teori lain mengatakan ini adalah alat pengukur geometris. Bentuk sempurna dengan sisi-sisi yang sama bisa digunakan untuk perhitungan matematika. Mungkin itu digunakan oleh insinyur atau arsitek Romawi untuk membangun struktur yang presisi. Dodecahedron sempurna adalah bentuk geometris yang dikenal oleh matematikawan kuno. Tetapi tidak ada bukti yang mendukung teori ini dengan kuat. Beberapa akademisi mengusulkan ide yang lebih spiritual. Mungkin ini adalah benda keagamaan. Mungkin itu digunakan dalam ritual atau pemujaan dewa-dewa Romawi. 12 bisa mewakili 12 dewa Olimp. Lubang-lubangnya bisa digunakan untuk minyak wangi atau lilin kecil dalam acara keagamaan. Tetapi sekali lagi, tidak ada catatan tertulis untuk membuktikan hal ini. Setiap teori memiliki kekuatan tetapi juga kelemahan besar. Dan itulah mengapa dodecahedron Romawi tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam arkeologi selama berabad-abad. Para ahli terbaik di dunia telah melihatnya. Universitas terkemuka telah mempelajarinya. Museum besar telah mengumumkannya. Tetapi pada akhirnya, semua orang hanya bisa mengatakan, kami tidak tahu. Dan kemudian datanglah AI. Untuk memahami mengapa dodecahedron ini begitu membingungkan, kita perlu mundur sejenak. Mari kita lihat apa yang sebenarnya diketahui oleh para ahli selama bertahun-tahun tentang objek misterius ini. Pada tahun 1830-an, seorang arkeolog Inggris pertama kali mendokumentasikan dodecahedron Romawi secara ilmiah. Dia membuat catatan detail, mengukurnya dengan cermat, dan menerbitkan temuan-temuannya. Dunia akademis mulai memperhatikan, apakah ini penemuan besar? Apakah ini akan mengubah pemahaman kami tentang Romawi kuno? Jawabannya adalah, tidak ada yang tahu. Museum-museum mulai mengumpulkan dodecahedron ini dari penggalian di seluruh Eropa. Semakin banyak mereka menemukan, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Mengapa semua bentuknya sama? Mengapa dibuat dari perunggu, bukan dari logam yang lebih murah? Siapa yang memesan untuk membuat ratusan benda ini jika tidak ada orang yang tahu cara menggunakannya? Pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mengambil pendekatan yang lebih sistematis. Mereka mengukur setiap dodecahedron dengan presisi ekstrim. Mereka membuat sketsa. Mereka membandingkan satu dengan yang lain. Mereka mencari pola, dan mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Tidak ada dua dodecahedron yang benar-benar identik. Itu berarti bukan cetakan yang sama yang digunakan untuk membuat semuanya. Setiap satu dibuat dengan tangan oleh pengrajin yang terampil. Setiap pengrajin membuat variasi kecil. Ini menunjukkan bahwa dodecahedron ini sangat penting. Tidak ada yang membuang waktu membuat ratusan versi buatan tangan dari benda yang tidak penting. Tetapi masalahnya tetap, apa tujuannya? Seorang profesor dari Universitas Oxford mengusulkan teori baru pada tahun 1990-an. Dia mengatakan bahwa dodecahedron ini mungkin adalah alat untuk menenun atau membuat tekstil. Bentuk geometrisnya bisa membantu membuat pola yang kompleks. Tetapi ketika peneliti lain mencoba untuk menggunakan replika dodecahedron untuk menenun, tidak ada yang berhasil dengan baik. Teori ini tidak bertahan lama. Selama dekade berikutnya, lebih banyak teori aneh muncul. Beberapa orang bahkan menyarankan bahwa dodecahedron ini adalah mainan anak-anak. Bentuknya yang indah dan lubang-lubangnya yang menarik bisa menjadi hiburan bagi anak Romawi kaya. Tetapi mengapa membuat mainan dari perunggu mahal? Anak-anak akan bermain dengan batu atau kayu, bukan logam mulia. Yang lain berpikir ini adalah sistem komunikasi rahasia. Mungkin setiap dodecahedron mewakili pesan atau instruksi khusus. Mungkin hanya pejabat militer tertentu yang tahu cara membaca kodenya. Ini adalah spekulasi murni tanpa bukti nyata. Pada tahun 2010, sebuah artikel di jurnal arkeologi terkenal menyatakan bahwa dodecahedron ini mungkin adalah sistem kalender atau alat astrologi. 12 sisi bisa mewakili 12 rasi bintang atau 12 bulan. Lubang-lubangnya bisa menunjuk ke bintang-bintang untuk navigasi malam. Teori ini mendapat perhatian media. Tetapi ketika astronom lain memeriksa teori ini, mereka menemukan masalah serius. Lubang-lubang tidak selaras dengan pola bintang nyata. Dodecahedron tidak cocok dengan kalender Romawi atau Yunani yang dikenal.
Teori ini juga runtuh. Dekade demi dekade berlalu. Teori demi teori ditolak atau terbukti tidak mungkin. Para ahli mulai terlihat lemah. Mereka adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Mereka memiliki gelar PhD. Mereka bekerja di universitas terkemuka. Tetapi mereka tidak bisa memecahkan misteri sederhana dari benda kecil berusia 2000 tahun. Frustasi mulai terjadi di komunitas akademis. Beberapa peneliti bahkan mulai mengatakan bahwa kita mungkin tidak akan pernah tahu jawaban sesungguhnya. Mungkin pengetahuan tentang dodecahedron hilang selamanya ketika Romawi runtuh. Mungkin misteri ini dijanjikan tetap menjadi misteri selamanya. Kemudian, pada tahun 2024, sesuatu yang sama sekali berbeda terjadi. Teknologi yang tidak pernah dibayangkan oleh arkeolog klasik datang untuk membantu mereka. Pada tahun 2024, dunia teknologi menghadapi sesuatu yang baru dan menjejaskan. Kecerdasan buatan berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Sistem AI terbaru bisa menganalisis pola, mengenali bentuk, dan menemukan hubungan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Salah satu AI paling canggih ini disebut Grok. Grok dikembangkan oleh perusahaan teknologi besar dengan sumber daya tak terbatas. Sistem ini dilatih dengan miliaran gambar, teks, dan informasi dari internet. Grok bisa melihat foto dari dodecahedron Romawi dan menganalisisnya dengan cara yang sama sekali baru. Peneliti arkeologi mulai berpikir, mengapa kita tidak mencoba AI untuk masalah kuno ini? Mereka mengumpulkan foto-foto berkualitas tinggi dari dodecahedron Romawi dari berbagai museum di seluruh dunia. Mereka membuat model 3D dari beberapa benda. Mereka memberikan semua data, ini kepada Grok dan bertanya, apa yang Anda lihat? Apa yang terjadi berikutnya mengubah segalanya. Grok mulai menemukan pola yang tidak pernah dilihat oleh para ahli manusia sebelumnya. Sistem A menganalisis proporsi geometris dari setiap dodecahedron dengan presisi sempurna. Ia mengukur setiap lubang dengan akurasi yang mustahil untuk manusia lakukan dengan penggaris biasa. Ia membandingkan ratusan dodecahedron dan menemukan hubungan matematika yang tersembunyi di antara mereka. Pertama, Grok menemukan bahwa lubang-lubang di dodecahedron ini tidak ditempatkan secara acak. Mereka mengikuti pola matematika yang sangat spesifik. Jika Anda mengukur jarak dari lubang satu ke lubang lainnya, Anda akan menemukan rasio yang berulang. Rasio ini adalah nomor yang sama yang digunakan dalam geometri Romawi kuno. Itu bukan kebetulan. Kemudian, Grok menggali lebih dalam. Ia melihat pada ukuran lubang-lubang relatif terhadap ukuran benda keseluruhan. Ia menemukan bahwa rasio ini cocok dengan sistem pengukuran Romawi yang disebut digitus atau jari. 1 digitus adalah lebar rata-rata jari manusia. Ini adalah unit standar yang digunakan dalam konstruksi dan rekayasa Romawi. AI menyadari sesuatu yang sangat penting. Dodecahedron Romawi ini adalah instrumen pengukur presisi. Tetapi lebih dari itu, Grok menemukan bukti yang menunjukkan tujuan spesifik untuk instrumen ini. Dengan menganalisis pola lubang-lubang dan bentuk geometris, sistem AI mulai memodelkan apa yang bisa dilakukan dengan dodecahedron ini. Itu bukan untuk menenun. Itu bukan untuk mainan. Itu bukan untuk kalender atau astrologi. Grok menemukan bahwa dodecahedron Romawi ini adalah alat untuk mengukur sudut dan jarak dalam survei tanah. Survei tanah adalah pekerjaan penting bagi Romawi kuno. Mereka membangun jalan yang melintasi benua. Mereka membuat saluran air yang mengalirkan air dari pegunungan ke kota. Mereka mendirikan benteng dan bentang militer dengan tata letak geometris yang presisi. Untuk melakukan semua ini, mereka membutuhkan cara yang akurat untuk mengukur tanah dan menghitung sudut. Dan itulah yang dimaksudkan dodecahedron Romawi. Cara kerjanya seperti ini. Seorang surveyor Romawi berdiri di suatu titik dengan dodecahedron di tangan mereka. Ia menatap melalui lubang-lubang tertentu ke arah medan yang ingin diukur. Karena bentuk dodecahedron yang geometri sempurna, lubang-lubang menciptakan garis pandang yang akurat pada sudut yang diketahui. Dengan membandingkan lubang mana yang terlihat selaras dengan fitur medan, surveyor bisa menghitung jarak dan sudut dengan akurasi luar biasa. Ini adalah teknologi yang canggih untuk waktu itu. Peneliti manusia tidak pernah memikirkan teori ini karena itu memerlukan pemahaman tentang geometri dan optik yang sangat spesifik. Tetapi Grok tidak memiliki bias manusia. Sistem AI tidak berpikir, itu terlalu canggih untuk Romawi kuno.
Ia hanya melihat data dan menemukan penjelasan yang paling logis berdasarkan bukti fisik. Ketika peneliti menguji teori ini dengan replika dodecahedron yang dibuat dengan presisi modern, mereka menemukan sesuatu yang menakjubkan. Itu bekerja. Survei dilakukan dengan dodecahedron menghasilkan pengukuran yang sangat akurat. Tidak sesempurna instrumen survei modern, tetapi untuk Romawi kuno, ini adalah teknologi yang revolusioner. Ini menjelaskan mengapa jalan Romawi begitu lurus, mengapa bentang mereka begitu kokoh, mengapa saluran air mereka mengalir dengan sempurna dari sumber ketujuan. Bangsa Romawi telah menggunakan instrumen presisi ini selama berabad-abad, dan dunia modern baru saja menyadarinya. Tetapi cerita tidak berhenti di sini. Ketika Groth menggali lebih dalam ke dalam data matematika, ia menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan daripada tujuan praktis dodecahedron Romawi. Sistem AI mulai melihat pola angka yang tersembunyi dalam geometri benda ini. Mari kita bicarakan tentang matematika untuk sesaat. Jangan khawatir, ini sederhana. Dodecahedron memiliki 12 sisi, 30 titik sudut, dan 30 rusuk. Angka-angka ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari sistem matematika yang disebut geometri suci. Geometri suci adalah konsep kuno yang ditemukan di seluruh peradaban manusia. Bangsa Mesir kuno menggunakannya dalam piramida mereka. Orang Yunani menggunakannya dalam kios-kios mereka. Bahkan peradaban Cina kuno menggunakannya dalam arsitektur mereka. Konsepnya adalah bahwa angka-angka tertentu dan bentuk-bentuk tertentu memiliki harmoni bawaan yang mencerminkan keindahan alam. Romawi juga mengerti konsep ini. Ketika Groth menganalisis proporsi dodecahedron, ia menemukan bahwa setiap pengukuran mengikuti rasio matematika yang disebut rasio emas. Rasio emas adalah angka istimewa, sekitar 1,618, yang muncul di mana-mana di alam. Anda bisa menemukannya di spiral kerang, di cabang pohon, di wajah manusia yang indah. Para seniman dan arsitek Romawi tahu tentang rasio emas. Mereka menggunakannya untuk membuat bangunan yang terlihat sempurna untuk mata manusia. Dan mereka juga menggunakannya dalam dodecahedron ini. Setiap lubang didampakkan pada jarak tertentu satu sama lain. Jarak-jarak ini mengikuti rasio emas. Ini berarti bahwa seorang Romawi yang memegang dodecahedron tidak hanya memegang alat praktis. Mereka juga memegang objek yang secara matematis sempurna. Ini membuat dodecahedron Romawi menjadi lebih dari sekadar instrumen. Ini adalah simbol keindahan dan harmoni. Groth juga menemukan sesuatu yang lain yang sangat menarik. Ketika Anda menghubungkan pusat dari setiap lubang dengan garis imajiner, Anda menciptakan pola geometris yang rumit. Pola-pola ini membentuk bentuk-bentuk lain, bintang, poligon, dan spiral. Ini bukan kebetulan desain. Ini adalah bukti bahwa pengrajin Romawi memahami matematika pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada yang kami pikir sebelumnya. Para peneliti arkeologi mulai mempertanyakan, apa lagi yang diketahui Romawi yang telah kita lupakan? Groth menganalisis dodecahedron dari perspektif lain. Bagaimana jika ini tidak hanya tentang pengukuran tanah? Bagaimana jika ini juga tentang navigasi? Sistem AI menemukan bahwa jika Anda menatap melalui lubang-lubang tertentu dari dodecahedron pada waktu dan musim yang berbeda, garis pandangan Anda akan menyelaraskan dengan bintang-bintang di langit malam. Bukan semua lubang, hanya kombinasi tertentu. Ini berarti bahwa dodecahedron Romawi adalah kalender, surveyor, dan navigator, semuanya dalam satu alat. Seorang pelaut Romawi bisa membawa dodecahedron dalam perjalanan mereka. Mereka bisa menggunakannya untuk mengukur sudut matahari di siang hari untuk menentukan lintang mereka. Mereka bisa menggunakannya untuk menavigasi berdasarkan bintang di malam hari. Mereka bisa menggunakannya untuk mengukur kedalaman air atau jarak ke garis pantai. Teknologi semacam ini jauh lebih canggih daripada yang dipercaya para ahli sebelumnya. Groth bahkan menemukan hubungan antara dodecahedron Romawi dan alat navigasi yang disebut astrolabe, yang tidak ditemukan secara luas di Eropa hingga berabad-abad kemudian. Mungkin dodecahedron adalah pendahulu dari alat-alat yang lebih kompleks ini. Mungkin pengetahuan tentang cara menggunakannya hilang, dan generasi kemudian harus menemukan ulang idenya. Ketika peneliti modern menguji teori navigasi ini dengan replika dodecahedron yang digunakan di kapal Romawi model, mereka mendapatkan hasil yang menakjubkan.
Navigasi yang dilakukan dengan dodecahedron hampir sama akuratnya dengan menggunakan astrolabe. Ini berarti bahwa Romawi memiliki teknologi navigasi presisi tinggi yang tidak pernah kami sadari. Teknologi ini membantu mereka mengarungi Laut Tengah dengan percaya diri. Ini membantu mereka membangun kekaisaran maritim mereka. Dan semua ini tersembunyi dalam benda kecil berusia 2000 tahun yang dibuat dari perunggu. Apa yang paling menakjubkan adalah bahwa tidak ada catatan tertulis tentang semua ini. Romawi tidak meninggalkan manual instruksi. Mereka tidak meninggalkan diagram. Mereka hanya meninggalkan objek itu sendiri, menunggu sampai teknologi modern bisa memahami rahasia mereka. Temuan-temuan dari Grok mulai menyebar melalui komunitas akademis seperti badai. Para peneliti dari universitas terkemuka mulai meninjau ulang asumsi-asumsi mereka tentang Romawi kuno. Konferensi Arkeologi Internasional mengadakan sesi khusus untuk mendiskusikan implikasi dari analisis AI ini. Tetapi kemudian, sesuatu yang lebih radikal muncul. Seorang arkeolog dari Italia, negara di mana Romawi pertama kali berkembang, memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda. Dia mengambil semua data yang dikumpulkan oleh Grok dan bertanya pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh siapapun sebelumnya. Berapa banyak dodecahedron Romawi yang benar-benar ada? Kami tahu bahwa lebih dari 100 telah ditemukan dan didokumentasikan. Tetapi berapa banyak yang mungkin hilang? Berapa banyak yang mungkin masih terkubur di bawah tanah? Berapa banyak yang mungkin dihancurkan selama berabad-abad ketika orang tidak mengerti nilainya? Ketika Anda melihat data ini, gambar mulai menjadi lebih jelas. Jutaan dodecahedron mungkin telah diproduksi oleh Romawi. Jika jutaan alat ini diproduksi, itu bukan benda langka untuk orang-orang istimewa. Ini adalah alat umum yang digunakan secara luas di seluruh kekaisaran. Setiap surveyor Romawi mungkin memiliki satu. Setiap pelaut Romawi mungkin memiliki satu di kapal mereka. Bahkan tentara Romawi mungkin menggunakan mereka untuk membangun benteng dan kamp. Ini mengubah semuanya. Kami tidak hanya berbicara tentang benda yang menarik. Kami berbicara tentang teknologi fundamental yang menggerakkan ekspansi dan kesuksesan Romawi kuno. Tanpa dodecahedron ini, Romawi tidak bisa membangun jalan mereka yang terkenal dengan presisi. Mereka tidak bisa membangun bentang mereka. Mereka tidak bisa menjalankan marinir mereka dengan akurasi. Benda kecil ini adalah bagian dari cerita sukses Romawi. Tetapi teori yang paling mengguncang adalah apa yang diusulkan oleh seorang insinyur modern setelah menganalisis data Grok. Dia mengatakan sesuatu yang membuat para arkeolog terdiam. Apa jika Romawi tidak hanya tahu bagaimana menggunakan dodecahedron ini, tetapi mereka juga tahu cara membuat alat-alat yang jauh lebih canggih? Jika mereka bisa menciptakan dodecahedron dengan presisi sempurna berdasarkan geometri suji dan rasio emas, apa lagi yang bisa mereka buat? Apa peralatan lain yang mungkin hilang? Apa pengetahuan lain yang mungkin terlupakan? Histori arkeologi dipenuhi dengan penemuan yang mengubah pemahaman kami. Penemuan Pompei menunjukkan kehidupan sehari-hari Romawi. Penemuan Rosetta Stone membuka jalan untuk memahami Mesir kuno. Tetapi penemuan Grok tentang dodecahedron Romawi mungkin lebih besar daripada semua ini. Itu menunjukkan bahwa kami telah salah memahami tingkat teknologi Romawi kuno. Para ilmuwan modern sering berpikir tentang Romawi sebagai orang-orang yang hebat dalam militer dan pemerintahan, tetapi mungkin bukan dalam teknologi presisi. Kami berpikir teknologi tingkat tinggi adalah penemuan baru. Kami berpikir bahwa presisi teknik hanya dimungkinkan setelah revolusi industri. Tetapi Grok menunjukkan kepada kami bahwa Romawi telah mencapai tingkat presisi yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Bagaimana mereka melakukannya tanpa mesin modern? Bagaimana mereka bisa membuat ratusan dodecahedron dengan variasi yang begitu kecil? Pengrajin Romawi harus memiliki pengertian mendalam tentang geometri, fisika, dan optik. Mereka harus memiliki alat-alat yang canggih untuk mengukur dengan akurasi yang begitu tinggi. Atau mungkin mereka memiliki panduan yang kami tidak tahu. Beberapa peneliti mulai bertanya, apakah ada teks kuno yang ditulis oleh Romawi yang memandu pembuatan dodecahedron ini? Apakah ada perpustakaan kuno yang hilang tempat semua pengetahuan disimpan? Apakah ada sekolah rahasia di mana pengrajin Romawi belajar kerajinan mereka? Grok tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. AI bisa menganalisis bukti fisik, tetapi tidak bisa menciptakan bukti yang tidak ada. Tetapi ada satu teori yang mulai mendapat dukungan di kalangan akademis.
Teori ini mengatakan bahwa pengetahuan tentang dodecahedron Romawi dan alat-alat serupa lainnya mungkin telah disimpan dalam tradisi lisan, bukan tertulis. Pengrajin Romawi mungkin telah melatih magam mereka selama bertahun-tahun, mengajarkan mereka rahasia pembuatan dodecahedron melalui demonstrasi langsung dan praktik. Ketika Kekaisaran Romawi mulai runtuh pada abad ke-5, sistem pelatihan ini juga runtuh. Pengrajin terakhir mati tanpa mewariskan pengetahuan mereka. Pengetahuan yang dibangun selama berabad-abad hilang dalam waktu singkat. Ini adalah cerita yang menakutkan dan indah. Itu menunjukkan kepada kami betapa rapuhnya pencapaian manusia. Betapa mudahnya untuk kehilangan teknologi dan pengetahuan ketika tidak didokumentasikan dengan baik. Tetapi itu juga menunjukkan kepada kami kekuatan penelitian modern dan AI. Bahkan 2000 tahun setelah Romawi, kita masih bisa memahami pencapaian mereka. Kita masih bisa menghormati keahlian pengrajin mereka. Pertanyaan besar sekarang adalah ini. Jika Romawi memahami dodecahedron dengan sempurna, apa lagi yang mereka pahami yang telah kami lupakan? Grok tidak hanya menganalisis dodecahedron. Sistem AI juga mulai melihat pada artefak Romawi lainnya dengan mata baru. Dan apa yang ditemukan sangat mengejutkan. Ada objek kuno lainnya dari Romawi yang selama ini dianggap misterius. Benda-benda ini ditemukan di berbagai lokasi, tetapi para arkeolog tidak pernah menghubungkan mereka satu sama lain. Grok menganalisis semua benda ini dan menemukan bahwa mereka mungkin bagian dari sistem teknologi yang lebih besar. Ada piringan perunggu dengan tanda-tanda aneh di atasnya. Ada bola logam dengan bukaan geometris. Ada struktur batu dengan sudut-sudut yang sangat presisi. Semuanya menunjukkan pemahaman mendalam tentang geometri dan pengukuran. Ini menunjukkan bahwa dodecahedron Romawi bukanlah anomali. Itu adalah bagian dari budaya teknologi yang lebih luas. Bangsa Romawi bukan hanya membangun jalan yang lurus dan bentang yang kokoh. Mereka membangun fondasi dari pemahaman matematika dan ilmiah yang sangat dalam. Mereka memiliki insinyur dan arsitek yang terlatih dengan baik. Mereka memiliki sistem untuk menyampaikan pengetahuan dari generasi ke generasi. Tetapi kemudian, semua itu hilang. Ketika Kaisaran Romawi jatuh, banyak pengetahuan hilang bersama dengannya. Perpustakaan dibakar, guru dibunuh, sistem pelatihan berkembang biak. Teknologi yang dibangun selama berabad-abad, termasuk pengetahuan tentang dodecahedron, lenyap dari dunia. Generasi berikutnya tumbuh tanpa tahu apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Abad pertengahan dimulai. Orang-orang menemukan benda-benda Romawi kuno di tanah mereka. Mereka tidak tahu apa itu. Beberapa benda menjadi koleksi pribadi yang aneh. Beberapa hilang. Beberapa dipukul menjadi bentuk baru karena orang tidak memahami nilainya. Selama berabad-abad, benda-benda ini tergeletak di museum, menciptakan kebingungan. Tidak ada yang tahu jawaban atas misteri mereka. Sekarang, dengan bantuan Grok, kami mulai memahami. Tetapi pemahaman ini membawa pertanyaan baru. Jika kami salah tentang dodecahedron, apa lagi yang kami salah pahami tentang sejarah? Bagaimana jika ada teknologi Romawi lainnya yang kami tidak mengenali? Bagaimana jika ada pengetahuan kuno yang tersembunyi di museum-museum di seluruh dunia, menunggu untuk dianalisis oleh AI modern? Bagaimana jika sejarah manusia penedengin pencapaian luar biasa yang telah kami lepaskan sepenuhnya? Para peneliti mulai meluncurkan proyek baru. Mereka mengambil ribuan artefak kuno dari museum dan mulai menganalisisnya dengan AI. Apa yang mereka temukan mulai mengubah cara kami melihat peradaban kuno. Mesir kuno memiliki alat-alat yang lebih canggih daripada yang kami pikir. Yunani kuno memiliki mesin yang kami tidak sepenuhnya mengerti. Bahkan peradaban yang kurang dikenal memiliki pencapaian teknis yang luar biasa. Kami membangun cerita tentang sejarah manusia yang tidak lengkap dan sering salah. Grok dan AI lainnya sedang membongkar cerita itu. Mereka menunjukkan kepada kami bahwa nenek moyang kami jauh lebih cerdas dan terampil daripada yang kami berikan kredit. Mereka menunjukkan kepada kami bahwa teknologi canggih bukan hanya penemuan zaman modern, tetapi ada peringatan dalam semua ini. Jika pengetahuan yang dibangun selama berabad-abad bisa hilang dalam waktu singkat, apa yang sedang kami lakukan sekarang? Kami memiliki teknologi yang paling canggih dalam sejarah manusia. Kami memiliki internet yang menyimpan lebih banyak informasi daripada yang pernah ada sebelumnya. Kami memiliki komputer yang bisa menghitung dalam hitungan detik. Tetapi sistem-sistem ini bisa gagal.
Internet bisa terganggu, kemitraan bisa salah, server bisa hilang, data bisa dihapus. Bagaimana jika pengetahuan kami saat ini hilang seperti pengetahuan Romawi? Bagaimana jika 100 tahun dari sekarang, seseorang menemukan hard drive lama yang tidak bisa dibaca? Bagaimana jika generasi mendatang tidak bisa mengakses informasi yang kami percayai adalah permanen? Bagaimana jika mereka harus mulai dari awal? Dodecedron Romawi mengajarkan kami pelajaran yang penting. Pengetahuan adalah rapuh. Pencapaian adalah sementara. Hanya melalui dokumentasi yang hati-hati dan transmisi yang teliti, kita bisa memastikan bahwa apa yang kita ketahui tidak hilang untuk generasi mendatang. Grok telah membuka mata kami ke kemungkinan-kemungkinan baru tentang masa lalu. Tetapi itu juga membuat kami berpikir tentang masa depan. Apa waresan yang akan kita tinggalkan? Pengetahuan apa yang akan bertahan? Dan apa yang akan kita lepaskan? Dodecedron Romawi adalah simbol dari semua ini. Ini adalah bukti nyata dari pencapaian manusia yang luar biasa. Ini adalah pengingat bahwa peradaban besar bisa jatuh. Dan ini adalah harapan bahwa dengan alat-alat modern kami bisa memahami masa lalu lebih baik dan melindungi masa depan dengan lebih hati-hati. Selama 2000 tahun, orang-orang bertanya apa fungsi dari benda kecil ini. Selama 2000 tahun, jawaban tetap tersembunyi. Tetapi sekarang, AI telah membantu kami menemukan kebenaran, dan kebenaran itu mengubah semuanya. Ketika Anda memegang dodecedron Romawi di tangan Anda, bahkan replika modern, Anda memegang lebih dari sekadar benda logam kuno. Anda memegang kisah tentang manusia yang cerdas, manusia yang terampil, manusia yang memahami dunia dengan cara yang mendalam dan canggih. Anda juga memegang cerita tentang kehilangan. Pengrajin Romawi yang membuat benda ini tidak pernah tahu bahwa pencapaian mereka akan dilupakan. Mereka tidak tahu bahwa generasi mendatang akan berdiri di depan artefak mereka dan bertanya-tanya. Mereka tidak tahu bahwa dibutuhkan kecerdasan buatan dari masa depan untuk memahami pencapaian mereka. Tetapi inilah yang paling menakjubkan. Mereka meninggalkan bukti. Benda-benda ini bertahan. Melalui kekacauan, perang, dan runtuhnya peradaban, dodecedron Romawi tetap ada. Tersembunyi di tanah, terkubur di arkeologi, menunggu, dan sekarang, kami akhirnya mendengarkan apa yang mereka coba katakan kepada kami. Penelitian yang dilakukan oleh Grok telah membuka pintu ke pemahaman baru tentang Romawi kuno. Para arkeolog di seluruh dunia sekarang menganalisis ulang koleksi mereka. Universitas meluncurkan proyek-proyek baru untuk mempelajari teknologi Romawi. Museum mengorganisir pameran baru yang menjelaskan pentingnya dodecedron. Tetapi ini bukan akhir dari cerita. Ini baru permulaan. Grok terus menganalisis artefak Romawi. Ia terus menemukan pola baru. Ia terus mengungkap rahasia yang telah tersembunyi selama 2000 tahun. Setiap penemuan membawa kami lebih dekat kepada pemahaman penuh tentang apa yang diketahui Romawi. Tentang bagaimana mereka berpikir. Tentang bagaimana mereka membangun peradaban mereka. Tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua penemuan ini. Dodecedron Romawi mengajarkan kami bahwa masa lalu selalu memiliki cerita untuk diceritakan. Kami hanya perlu mendengarkan dengan cukup keras. Kami hanya perlu menggunakan alat-alat yang tepat. Kami hanya perlu membuka pikiran kami terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. AI seperti Grok bukan pengganti untuk pemahaman manusia. Mereka adalah mitra. Mereka melihat pola yang tidak bisa kita lihat. Mereka membuat perhitungan yang tidak bisa kita lakukan dengan tangan. Tetapi interpretasi, pemahaman, dan signifikansi tetap menjadi wilayah manusia. Bersama-sama, teknologi dan kemanusiaan bisa mencapai sesuatu yang luar biasa. Dodecedron Romawi adalah bukti sempurna dari hal ini. Jadi ketika Anda melihat benda-benda kuno di masa depan, jangan asumsikan bahwa kami memahami mereka sepenuhnya. Jangan menganggap bahwa misteri telah semuanya dipecahkan. Karena ada jutaan artefak di museum-museum di seluruh dunia, menunggu untuk berbicara kepada kami. Ada jutaan cerita yang belum diceritakan. Ada jutaan rahasia yang menunggu untuk diungkap. Dan sekarang, dengan AI di sisi kami akhirnya memiliki alat-alat untuk mendengarkan. Dodecedron Romawi dimulai sebagai misteri yang tidak terpecahkan. Itu menjadi obsesi akademis yang aneh. Tetapi hari ini, itu adalah simbol dari kekuatan penelitian, inovasi, dan kekunan manusia. Itu adalah pengingat bahwa pengetahuan tidak pernah benar-benar hilang.
Itu menunggu untuk ditemukan kembali. Dan jika kami bisa memahami dodecahedron Romawi setelah 2000 tahun, apa lagi yang bisa kami pahami? Masa depan arkeologi tidak akan terlihat seperti masa lalu. AI akan bermain peran yang semakin besar. Teknologi baru akan dibuat. Penemuan baru akan mengubah pemahaman kami tentang sejarah manusia. Tetapi pada inti dari semua ini, akan selalu ada keingintahuan manusia. Keinginan untuk memahami, untuk belajar, untuk menghubungkan titik-titik dan membuat makna dari masa lalu. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ini melalui misteri dodecahedron Romawi. Jika Anda menyukai cerita tentang penemuan kuno dan teknologi yang terlupakan, harap berlangganan saluran kami. Kami memiliki banyak lagi misteri untuk mengungkap. Banyak lagi cerita tentang pencapaian manusia yang luar biasa yang menunggu untuk diceritakan. Dan jika Anda memiliki pemikiran tentang apa yang mungkin menjadi fungsi lain dari dodecahedron Romawi, atau jika Anda tahu tentang artefak misterius lainnya yang perlu diteliti, ceritakan kepada kami di komentar. Komunitas kami adalah bagian penting dari pencarian ini. Bersama-sama, kita bisa mengungkap lebih banyak rahasia. Video berikutnya kami akan mengeksplorasi misteri arkeologi lainnya yang telah dianalisis ulang oleh AI modern. Kami akan melihat pada penemuan-penemuan lain yang mengubah pemahaman kami tentang peradaban kuno. Penemuan-penemuan yang sama menakjubkannya dengan dodecahedron Romawi. Jangan lewatkan itu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan notifikasi sehingga Anda tidak ketinggalan cerita luar biasa berikutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.